Perkenalkan, nama saya Uli Kristinia Segalingging, NIM 19030151. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kemoreseptor. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian fisiologi terlebih dahulu. Fisiologi merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang proses dan fungsi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Salah satu proses yang terjadi dalam tubuh hewan yaitu kemoreseptor. Kemoreseptor biasanya terjadi dalam tubuh lobster. Lobster merupakan salah satu hewan yang termasuk ke dalam krustasea. Krustasea memiliki 6 kelas, yaitu yang pertama Branchiopoda, Remipedia, Cephalocarida, Maxillopoda, Ostaricoda, dan Malacostraca. Lobster termasuk ke dalam kelas Malacostraca. Untuk klasifikasi Cherax quadricanus atau lobster air tawar, yaitu yang pertama Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Crustacea, subkelas Malacostraca, ordo Decapoda, famili Parasitidae, genus Cherax, dan spesies Cherax quinquetracus. Lobster dapat membedakan bau-bauan. Bau yang paling merangsang lobster yaitu bau dari zat rangsangan kimia. Salah satunya yaitu asam amino. Kemoreseptor merupakan organ berupa bulu-bulu yang terletak di antena utama atau antenulus bagian mulut dan kaki jalannya. Kemoreseptor merupakan indera yang distimulasi oleh berbagai ion atau molekul kimia baik dalam gas atau cairan. Kemoreseptor ini meliputi indera penciuman, indera perasa, dan juga reseptor yang mengatur konsentrasi oksigen dan karbon dioksida. Kemoreseptor pada udang terdapat pada bagian antenulanya yang berfungsi yaitu untuk mendeteksi ada atau tidaknya pakan dan merespon kehadiran pakan yang memiliki aroma khas. Antenula pada krustasea memiliki fungsi untuk mencari makan, diantaranya untuk menangkap stimulus kimia yang dikeluarkan oleh lingkungan, dan juga sebagai indera pembau. Antenula juga berfungsi untuk mengenali lawan jenis, menghindari serangan atau gangguan yang diakibatkan oleh organisme lain atau predator, dan mempertahankan daerah teritorialnya. Kemoreseptor yaitu indera yang distimulasi oleh berbagai ion atau molekul kimia, baik yang berupa gas atau cairan. Ini meliputi indera penciuman, perasa, dan reseptor yang membantu konsentrasi oksigen dan karbon dioksida. Fungsi kemoreseptornya pada lobster adalah sebagai indera pembau, berperan dalam mencari dan menemukan makanan, untuk mengetahui posisi tubuh, sebagai media komunikasi antar hewan, yaitu menangkap stimulus kimia berupa feromon dari hewan lawan jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Andani, NIM 1903020063. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengamatan kemoreseptor pada udang. Pertama, ada alat dan bahannya. Alat yang digunakan adalah akuarium sebagai wadah air untuk udang yang masih hidup. Dan kedua, stopwatch untuk menghitung waktu udang melakukan sebagai gerakan. Tiga, ada gunting kecil untuk mengablasi mata maupun antenulus udang. Dan kelima, mengisi air akuarium. Dan keenam, ada peralatan tulis untuk mencatat data yang diperoleh. Bahannya yang digunakan adalah udang air tawar. Udang air tawar ini akan diamati organnya yang berfungsi sebagai kemoreseptor dan pelet sebagai pakan ikan. Selanjutnya ada prosedur. Pertama, diisi akuarium dengan air bersih, kemudian dimasukkan pakan pelet ke dalamnya. Kedua, diablasi satu mata udang, sedangkan udang lain 2 diablasi total. Ablasi jika dilakukan pada antenulus. 3, diamati gerakan udang sampai udang tersebut menyentuh pakan. Waktu dihitung. 4, dilakukan pengamatan sampai 15 menit atau sampai udang mengambil pakan 2 atau 3 kali jika diperlukan. Dan terakhir, dicatat hasil yang diperoleh.
Terima kasih. Nama saya Tanggi Serika NIM 190302025. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan hipofisa. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan hipofisa. Hipofisa itu adalah kelenjar endokrin yang terletak di dalam stela turiska, yaitu lekukan dalam tulang stenoid. Kelenjar hipofisa paling tidak itu menghasilkan 7 hormon. Hormon yang pertama ada hormon GH, ACTH, TSH, LTH, FSH, LH, ICSH, dan MSH. Hipofisa biasa terletak di bawah otak. Jadi biasanya untuk mengambil hipofisa, langkah pertama yang dilakukan orang adalah harus mengeluarkan otaknya. Kandungan hormon pada hipofisa ini dapat digunakan untuk memacu pemijahan pada ikan. Pengambilan hipofisa dilakukan dengan cara memasukkan jari ke dalam mulut ikan agar tidak bergerak, lalu dipotonglah bagian kepalanya. Pemotongan ini dilakukan pada saat ikan masih hidup, biar kelenjar hipofisa yang diambil itu tetap fresh dan segar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipofisa. Hipofisa itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu adalah neuron dan adenohipofisasi, yang mana kedua ini merupakan bagian terbesar dari kelenjar dan juga memiliki 3 ruangan. Yang pertama itu adalah pars distalis, yang kedua itu adalah rostal pars distalis, dan yang ketiga itu adalah pars intermedia hipofisasi. Kelenjar hipofisa akan tumbuh seiring dengan perkembangan kedewasaan dari ikan tersebut. Jadi semakin besar ukuran ikan itu dan semakin dewasa, maka secara otomatis ikan itu akan semakin berat dan semakin besar hipofisanya. Kelenjar hipofisa itu akan tampak sangat jelas terlihat jika ikan itu sudah memasuki pada fase perkembangan kedewasaan, dan juga sebaliknya. Untuk ikan muda, hipofisasinya akan sulit ditemukan karena ikan tersebut belum memasuki pada fase perkembangan kedewasaan. Jadi, hormon yang dihasilkan dari kelenjar ini adalah prolaktin, vasopresin, dan oksitosin. Secara umum, hormon ini berfungsi untuk mengatur perkembangan, pertumbuhan, metabolisme, dan tingkah laku. Jadi untuk kualitas hormon gonadotropin itu akan turun drastis pada induk ikan yang sudah melakukan pemijahan, dan akan meningkat drastis lagi pada induk ikan yang akan siap melakukan penyijahan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Tohar, NIM 190302009. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengambilan sampel hipofisa. Praktikum diawali dengan cara menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Adapun alat-alat yang digunakan dalam praktikum adalah timbangan, pisau, talenan, pinset, tisu, alat penggerus, sentrifugase, dan spuit. Bahan-bahan yang digunakan kita contohkan aja ikan mas 1 ekor, itu dibilang sebagai ikan pedonor dan larutan fisiologis. Tahapan kegiatan pengambilan kelenjar hipofisa. Ikan donor ditimbang terlebih dahulu. Ikan donor yang dijadikan bahan pada praktikum kali ini dengan berat 0,5 kg. Ikan donor dibunuh dengan cara memotong bagian kepalanya. Kepala yang telah dipotong diletakkan dengan posisi mulut menghadap ke atas. Pemotongan berikutnya itu pada bagian di atas mata sedikit ke arah bagian belakang. Setelah tulang tengkorak terbuka, maka akan nampak otak, sedangkan kelenjar hipofisa terdapat di bawah otak dan berwarna putih berbentuk butiran kecil. Otak diangkat, tempatnya dibersihkan dengan tisu agar bersih dari darah dan lemak. Kelenjar hipofisa tersebut diambil secara hati-hati dengan pinset. Kelenjar hipofisa jangan sampai pecah. Kemudian menyiapkan ekstrak hipofisa. Kelenjar hipofisa diambil dengan hati-hati dengan pinset dan diletakkan di tepi alat penggerus. Kemudian kelenjar hipofisa digerus dengan cara memutar-mutar alat penggerus ke lubang dasar gelas penggerus. Kemudian ditambahkan aqua bides atau NaCl sebanyak 1,5 ml.
Ekstrak diambil dengan jarum suntik. Ekstrak dimasukkan ke dalam gelas tabung dan disentrifus selama 2-5 menit. Diamkan sebentar agar terbentuk dua lapisan, yaitu cairan bening dan endapan. Cairan yang bening diambil dengan spet. Cairan inilah yang akan digunakan untuk menyuntik induk ikan mas. Penyuntikan dilakukan di bawah sirip dorsal bagian depan.